Halo pemirsa Incip-Incip. Nah, ini balik lagi nih sama aku Anti Arjami dalam program Incip-Incip. Pemirsa Incip-Incip, ini saya masih ada di kediaman rumahnya Bapak Murinto, pemirsa. Dan kebetulan sekarang saya sedang bersama dengan istri tercintanya. Ibu siapa namanya, Bu? Bu Suliati. Ibu Suliati, pemirsa. Ini saya sebelumnya mau minta maaf dulu nih, Bu, karena saya datangnya ke sini terlambat. Sampai tadi saya nggak bisa sempat melihat tadi untuk pengadonannya bagaimana pemirsa ya. Tapi saya boleh tanya-tanya nih Bu Suliati. Untuk bahan-bahannya dari apa aja nih Bu? Tela rambat. Oke, gitu pemirsa. Jadi untuk bahannya klepon tuh pertama-tama adalah telo. Telo. Ya, telo telo. apa pohong? Telo. Telo pemirsa. Dimana telo ini merupakan salah satu jenis tanaman apa nih namanya? Apa ya namanya? Apa ya? Kalau Tanaman pulau pendem, Nah. sing dipendem dan jadi lemah mergo sore pemirsa ya, karena kan kalau pulau pendem itu ada tela, ada ubi ya, Ya, tales, kacang. kacang-kacangan dan lain sebagainya. Dan sekarang ini untuk salah satu bahan untuk makanan jajan tradisional klepon ini adalah tela atau telo. Lek bahasa Jawa kan kalau orang Jawa biasanya jadi O ya, jadi telo itu ya. Padahal sebetulnya namanya tela pemirsa ya. Nah, untuk telanya ini diapakan, Bu? Direbus. Nah, jadi telanya pertama-tama direbus terlebih dahulu. Untuk berapa banyak biasanya ini, Bu, kalau untuk pembuatan klepon ini? Satu buah itu. Kalau perharinya biasanya produksinya berapa banyak untuk klepon? Tergantung besar kecilnya. Oke. Jadi kalau besar satu, kalau kecil bisa 2 atau 3. Oke, jadi untuk bahan pertamanya itu adalah tela. Pemirsa Incip-Incip tuh bahan keduanya apa? Tepung ketan. Tepung ketan pemirsa. Tepung ketannya itu yang sudah lembut gitu ya, dikukus Iya. dulu? Tidak? Enggak. Berarti langsung tepung ketan, kemudian dicampur dengan ketela yang sudah direbus. Ya. Kemudian bagaimana? Terus tambah kanji sedikit. Nah, jadi kayak gitu pemirsa ya. Mungkin bisa sedikit membayangkan atau mungkin sambil praktek di rumah boleh ya. Bahan utamanya ada tela, kemudian diberi tepung ketan, kemudian diberi tepung kanji, pemirsa Incip-Incip ya. Untuk telanya berapa? Takarannya berapa kilo? Biasanya kalau untuk klepon. Kurang lebih setengah kiloan. Dengan takaran setengah kilo, tepung kanjinya berapa banyak? 5 sendok makan. 5 sendok makan. Terus tepung ketannya seperempat. Nah, tepung ketannya seperempat pemirsa Incip-Incip ya. Nah, ini Bu, kalau untuk klepon itu mesti isinya itu pakai gula merah ya atau gula Jawa itu ya? Iya. Kalau diisi lain-lain itu tampaknya bukan klepon.
berarti. Kelepin. Tahu saya kan isinya ini gula merah. Jadi gitu pemirsa ya, mungkin buat pemirsa yang cicip-cicip di rumah yang mungkin mau mencoba atau mungkin coba mau bikin sendiri jajanan tradisional klepon, ya tadi itu ya bocoran dari Ibu Sul ya. Saya panggil Bu Sul boleh? Nggak apa-apa. Atau Bu Murinto. Bu Sul ya pemirsa cicip-cicip ya. Bahannya ada ketela, kemudian diberi tepung kanji, kemudian diberi tepung ketan ya. Setelah itu dicampuri, kemudian dikasih air atau bagaimana? Kasih air. Oke, jadi diberi air. Air garam ya sama pewarna makanan. Nah, berapa cc ini Bu? Kalau airnya secukupnya buat itu. Airnya secukupnya pemirsa incip-incip di rumah ya. Bu, ini saya boleh ikut mengunder-under gak? Nah, ini tadi adonan yang sudah jadi pemirsa karena saya terlambat datangnya ke kediamannya, rumahnya istrinya Bapak Murinto ini ya. Nah, kalau Pak Murintonya kan lebih ke putu ya. Iya, oke. Seperti yang minggu yang kemarin pemirsa ya, kita kan sudah membahas tentang jajanan tradisional putu. Nah, kalau untuk yang perkeleponan, perkeleponan ini kebetulan yang mengerjakan istrinya. Segini ya Ibu Suliati ya? Tuh, tambah. Kecil, oh aduh kecilin pemirsa. Jadi untuk pengunder-underan nih ya, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil, karena nanti kan setelah ini nanti dikukus. Direbus. Oh, prosesnya direbus. Pas direbus itu biasanya langsung koyok mekar dewe ya, Bu Suli. Nah, kayak gitu pemirsa. Makanya ini ibunya itu kalau mengunder-under besarannya secukupnya saja ya. Ini ponjong. Kayak mendol bentuk. Setelah ini diisi. Diisi. Oke, caranya dipinak begini pemirsa incip-incip ya. Ya. Oke, saya ambil gula merah sedikit. Ini namanya gula merah atau gula Jawa ya, Bu Isul ya. Nah, kayak gini pemirsa. Ini tadi gula Jawanya langsung dipotong-potong gitu. Iya, iya. Bu, ini kok anu ya, kayak hancur ya adonanku ya. Ini berarti kenapa ini, Bu? Nah. Terlalu Oh. Sama sebentar aja nggak apa-apa wes. Oke, jadi gitu pemirsa incip-incip ya. Oke. Ini tadi kayak gini kenapa soalnya, Bu? Kena gulai. Oh. Ya. Oke. Berarti gak boleh sampai kena gulanya. Nah, Kok bisa mudah gitu ya? Berarti coba kayak lagi. Saya jangan dimarahi kalau nggak jadi lagi satu ya. nggak apa-apa. Mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Iya. Padahal aku wis niru gayane ibu ya. Kok sih salah ya? Bisa ya, nggak apa-apa, namanya juga masih belajar ya. Kok cepat gitu sih, Bu? Jadi gitu pemirsa. Kalau untuk klepon biasanya dijual dengan harga berapa nih, Ibu? 2.000 per mika. Nah, ini 2.000 per mika pemirsa ya. Per mika isi? Isi 5. Just isi 5. Tapi harganya murah meriah pemirsa ya. Nggak bikin kantong bolong. Nggak bikin kantong jebol. Oh, jadi triknya gitu pemirsa. Ya, Kalau sebentar. habisnya di apa itu? Habisnya gini, habisnya adonan itu. Kan kita dapat adonan, kemudian ditekan gini ke dalam ya sampai dia membentuk kayak lempengan bulat begitu. Itu langsung ya dimasukkan gula merah sedikit ya. Sedikit aja, kira-kira secuil aja ya. Nah, itu langsung ditutup gini. Plek 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 plek. Langsung dibunder, jangan lama-lama, langsung. Nah, kayak gitu pemirsa. Jadi triknya biar gak hancur kayak gini tadi, karena ini kan hampir menyatu ya dengan gula merahnya, kayak langsung kayak cair gitu kan. Nah, itu nggak boleh terlalu lama ya. Kita bulat-bulatnya hanya sebentar aja. Ya, itu triknya ya. Kayak gitu pemirsa. Saya sekarang mau bantu lagi Ibu Sul ini untuk meringankan bebannya Ibu ya. Bukan malah tambah menyusahkan ya. Enggak. Ini di kawasan mana ini, Bu? Alamatnya ini untuk produksinya? Jalan Trocari, Dusun Kerajaan, Desa Sumber Sekar. Nah, buat pemirsa incip-incip yang mungkin mau belajar di sini boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh aja ya pemirsa ya. Terbuka lebar. Terbuka lebar untuk pemirsa incip-incip di rumah ya ini. Nah, Nah, tinggal rebus.
ya, kayak hancur ya adonanku ya. Ini berarti kenapa ini, Bu? Nah. Terlalu Mbak. Sama sebentar aja nggak apa-apa wis. Oke, jadi gitu pemirsa incip-incip ya. Oke. Ini tapi kayak gini kenapa soalnya, Bu? Kena gulai. Oh. Ya. Oke. Berarti nggak boleh sampai kena gulanya. Nah. Kok bisa mudah gitu ya? Berarti coba kayak lagi. Saya jangan dimarahi kalau nggak jadi lagi satu ya. Nggak apa-apa. Mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Iya. Padahal aku wis niru gayane ibu ya. Kok sih salah ya? Bisa ya, nggak apa-apa, namanya juga masih belajar ya. Kok cepat gitu sih, Bu? Jadi gitu pemirsa. Kalau untuk klepon biasanya dijual dengan harga berapa nih, Ibu? 2.000 per mika. Nah, ini 2.000 per mika pemirsa ya. Per mika isi? Isi 5. Just isi 5. Tapi harganya murah meriah pemirsa ya. Nggak bikin kantong bolong. Nggak bikin kantong jebol. Oh, jadi triknya gitu pemirsa. Ya, Kalau sebentar. habisnya di apa itu? Habisnya gini, habisnya adonan itu. Kan kita dapat adonan, kemudian ditekan gini ke dalam ya sampai dia membentuk kayak lempengan bulat begitu. Itu langsung ya dimasukkan gula merah sedikit ya, sedikit aja, kira-kira secuil aja ya. Nah itu langsung ditutup gini, plek 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 plek. Langsung dibunder, jangan lama-lama, langsung. Nah kayak gitu pemirsa. Jadi triknya biar gak hancur kayak gini tadi, karena ini kan hampir menyatu ya dengan gula merahnya, kayak langsung kayak cair gitu kan. Nah itu nggak boleh terlalu lama ya, kita bulat-bulatnya hanya sebentar aja ya, itu triknya ya. Kayak gitu pemirsa. Saya sekarang mau bantu lagi Ibu Sul ini untuk meringankan bebannya Ibu ya, bukan malah tambah menyusahkan ya. Enggak. Ini di kawasan mana ini, Bu? Alamatnya ini untuk produksinya? Jalan Trocari, Dusun Kerajaan, Desa Sumber Sekar. Nah, buat pemirsa incip-incip yang mungkin mau belajar di sini boleh nggak, Bu? Boleh aja ya pemirsa ya. Terbuka lebar. Terbuka lebar untuk pemirsa incip-incip di rumah ya ini. Nah, tinggal rebus. Pemirsa, setelah tadi kita melakukan proses pembulat-bulatan begitu ya, dimana memang untuk triknya itu nggak boleh terlalu lama ketika bulatannya. Ini sekarang Bu Suliati sedang memasukkan untuk adonan kleponnya ya, ini dimasukkan dalam air yang sudah mendidih. Ini kurang lebih airnya berapa cc tadi, Bu? Ya pokoknya sak panci lah pemirsa. Sembarang pira cc pokoknya sak panci ya. Ini dimasukkan sedikit-sedikit, nggak usah semuanya ya, Bu ya, takutnya nanti ada yang nggak matang gitu. Nah kayak gitu pemirsa, jadi dimasukkan sebagian atau secukupnya saja, saat cukupnya panci ini ya, biar api matangnya rata untuk klepon. Oh, jadi ini kita tidak bisa memprediksi berapa menitnya dia baru matang, tapi jika untuk adonan klepornya sudah mengambang ke atas, itu berarti sudah dikatakan ia sudah layak untuk diangkat atau sudah matang. Kayak gitu pemirsa incip-incip. Nanti perlu nyoba nggak, Bu? Berapa lagi nih? Ini? Semua nggak apa-apa. Oke. Pemirsa incip-incip, nanti boleh bantu nih pemirsa ya. Berarti ini saya dipercaya ini ya sama Ibu Suliati ini. Mudah-mudahan berhasil ya. Terus teknik untuk pemasukannya ke dalam air yang telah mendidih juga jangan langsung dilempar gitu ya, takutnya nanti kenapa airnya nanti kena kita. Jadi pelan aja kayak gini.
Tinggal nunggu matangnya, pemirsa incip-incip. Ini menggunakan api sedang nggak ini, Bu? Iya. Oke, jadi apinya jangan terlalu kecil, jangan pula terlalu besar. Menggunakan api yang dengan ukuran sedang saja ya, karena juga nanti berpengaruh dengan tingkat kematangan kleponnya ya ini, Bu. Kayak gitu pemirsa. Jadi bahan-bahannya tadi mudah ya, itu ada menggunakan telo ya atau tela ya, kemudian menggunakan tepung ketan. Kemudian diadoni dengan apa, Bu? Biar lebih manis dan gurih gitu rasanya. Pakai garam nggak biasanya? Kasih garam. Oke, menggunakan sedikit garam. Berapa garamnya biasanya? Tergantung banyak. Nah, tergantung banyak sedikitnya telepon misalnya takaran garamnya ya. Sebetulnya untuk bahan-bahannya hampir sama dengan putu ya, hanya mungkin bedanya kan kalau ini kan bulat ya. Kalau putu kan bentuknya lonjong. Putu dikukus, direbus. Kalau bedanya ini direbus pemirsa, tapi nanti tetap sama yang menggunakan topping kelapa ya, busul ya. Kayak gitu pemirsa, incip-incip ya. Nah pemirsa, sekarang saya juga sekalian mau tanya-tanya ke Ibu Sul, ini bagaimana caranya agar ketika telepon itu nggak gampang pecah, terus nggak atos, gitu tuh gimana, Bu? Iya, apa ya? Sebenarnya ini resepnya. Oke. Pak. Sebetulnya ini resepnya Pak Murinto juga pemirsa. Nah ini kebetulan ibunya tinggal meneruskan aja ya. Nah mungkin dari tepungnya kah atau apa gitu biasanya, Bu? Baik dari ulenannya itu. Oh, dari teknik pengulenan pemirsa. Jadi kalau ibaratnya kalau adonan gitu ya, kalau adonan biasanya kalau misalnya udah dicemplungkan kayak bahannya yang cair ya Ibu ya. Kayak mungkin tadi ada campuran kayak putu kan ada campuran susu, kemudian ada campuran santan, kemudian terakhir dicampur dengan pewarna. Itu waktu pengulenannya harus cepat, nggak boleh terlalu lama karena nanti itu akan berpengaruh dengan atos enggaknya adonan itu. Nah, kayak telepon ini juga hampir sama kayak putu, untuk pengulenannya juga harus cepat ya. Nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu lambat juga. Harus secukupnya ketika pengulenan ya, kayak gitu. Tinggal menunggu matang, Bu ya. Iya. Terus teknik untuk pemasukannya ke dalam air yang telah mendidih juga jangan langsung dilempar gitu ya, takutnya nanti kenapa airnya nanti kena kita. Jadi pelan aja kayak gini. Tinggal nunggu matangnya, pemirsa incip-incip. Ini menggunakan api sedang nggak ini, Bu? Iya. Oke, jadi apinya jangan terlalu kecil, jangan pula terlalu besar. Menggunakan api yang dengan ukuran sedang saja ya, karena juga nanti berpengaruh dengan tingkat kematangan kleponnya ya ini, Bu. Kayak gitu pemirsa. Jadi bahan-bahannya tadi mudah ya, itu ada menggunakan telo ya atau tela ya, kemudian menggunakan tepung ketan. Kemudian diadoni dengan apa, Bu? Biar lebih manis dan gurih gitu rasanya. Pakai garam nggak biasanya? Kasih garam. Oke, menggunakan sedikit garam. Berapa garamnya biasanya? Tergantung banyak. Nah, tergantung banyak sedikitnya telepon misalnya takaran garamnya ya. Sebetulnya untuk bahan-bahannya hampir sama dengan putu ya, hanya mungkin bedanya kan kalau ini kan bulat ya. Kalau putu kan bentuknya lonjong. Putu dikukus, direbus. Kalau bedanya ini direbus pemirsa, tapi nanti tetap sama yang menggunakan topping kelapa ya, busul ya. Kayak gitu pemirsa, incip-incip ya. Nah pemirsa, sekarang saya juga sekalian mau tanya-tanya ke Ibu Sul, ini bagaimana caranya agar ketika telepon itu nggak gampang pecah, terus nggak atos, itu tuh gimana, Bu? Iya, apa ya? Sebenarnya ini resepnya.
Oke. Sebetulnya ini resepnya Pak Murinto juga pemirsa. Nah, ini kebetulan ibunya tinggal meneruskan aja ya. Nah, mungkin dari tepungnya kah atau apa gitu biasanya Bu? Dari ulenannya itu. Oh, dari teknik pengulenan pemirsa. Jadi kalau ibaratnya kalau adonan gitu ya, kalau adonan biasanya kalau misalnya udah dicemplungkan kayak bahannya yang cair ya Ibu ya. Kayak mungkin tadi ada campuran kayak putu kan ada campuran susu, kemudian ada campuran santan, kemudian terakhir dicampur dengan pewarna. Itu waktu pengulenannya harus cepat, nggak boleh terlalu lama karena nanti itu akan berpengaruh dengan atos enggaknya adonan itu. Nah, kayak klepon ini juga hampir sama kayak putu, untuk pengulenannya juga harus cepat ya. Nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu lambat juga. Harus secukupnya ketika pengulenan ya, kayak gitu. Tinggal menunggu matang Bu ya. Iya. Ya pemirsa Incip tadi kita udah lihat bareng-bareng ini untuk proses pengkleponan ya, alias ini proses pembuatan jajan tradisional klepon. Tadi itu stepnya kan tadi setelah ditiriskan kemudian ditaruh di air lagi ya, biar dingin pemirsa. Setelah itu nanti ditiriskan kemudian diletakkan di ini tempatnya atau mika ya, dimana per mika ini isinya berapa ini? 5. Sebanyak 5 biji pemirsa. Dengan dijual harga berapa per mika? 2.000. Just Rp2.000 aja pemirsa Incip ya. Kalau udah ditaruh di mika ini yang udah ada kelapanya ya? Iya. Nah, jadi sebelum ditaruh di mika dia terlebih dahulu dibaluri parutan kelapa. Nah, namanya kue klepon. Kalau di Pak Murinto ini ada yang campur pemirsa. Jadi tergantung requestan dari customer. Kalau customernya minta cuman klepon aja, bisa misalnya customer minta campur isinya klepon kemudian cenil dan ongol-ongol ya. Yang segitiga ini bukan lapis, itu lopes lah. nah jadi ada yang isinya campur klepon, cenil dan ongol-ongol pemirsa ya. Nah kebetulan ini Pak Murinto ini bisa membuat semua varian jajanan pasar. Nah ini makanya Pak Murinto ini tergantung dari requestan dari customer ya. Kalau yang ini harganya berapa ini Pak Murinto? 5.000. Yang besar ukuran campur ini harganya Rp5.000 aja pemirsa. Kalau yang untuk ini khusus lopes aja, lopes, cenil apa anu? Kelepon. Saking akehnya variasi sampai anu yang ngelibet ya. Oke. Ini just Rp2.000 aja untuk permika yang isi 5 ya. Nah Pak Murinto terima kasih hari ini. Mohon maaf saya ngerecokin ya hari ini dengan tim Dama TV, dan tentunya pemirsa usai sudah perjumpaan kita pada kali ini tetap saksikan program acara Incip di minggu depan. Dan saya Anti Arjanti mohon pamit, terima kasih, tetap dalam program Incip.